بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin dan saudara-saudara seiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan syarah hadis Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang kedua membahas tentang masalah perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masuk ke hadis yang pertama dari awal bab atau hadis yang ke-156. Sebagian cetakan hadis ke-160, yaitu hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum." Biarkan aku, sekali lagi aku membiarkan kalian. Fa innama, sesungguhnya, ahlaka man kana qablakum, yang membuat hancurnya umat-umat sebelum kalian, kathratu su'alihim, banyaknya mereka bertanya, wa ikhtilafuhum, dan seringnya mereka menyelisihi, ala anbiya'ihim, para nabi mereka. Fa'idha nahitukum an syai'in fajtanibu, jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka datangilah semampu kalian. Hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menginginkan para sahabatnya bertanya sesuatu yang akan memberatkan umat-umat setelah mereka atau generasi-generasi setelah para sahabat, sebagaimana yang telah ditanya oleh umat sebelumnya, sebelum Islam, nabi mereka kemudian memberatkan mereka sendiri. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling berat azabnya seseorang bertanya kemudian turun hukum memberatkan kepada orang lain karena pertanyaannya tersebut. Bertanya pada zaman Rasulullah SAW nyaris
sesuatu yang sangat langka. Sehingga Al-Quran sering membukukan pertanyaan para sahabat hanya berbilang jari saja. Di dalam Al-Quran ada tentang yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang layak mereka infakkan untuk keluarga mereka. Yas'alunaka anil mahir. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Dan itu sangat sedikit. Karena mereka telah belajar dari pengajian-pengajian Rasulullah SAW. Sering kali Rasulullah menghardik orang yang bertanya karena dengan bertanyanya mereka kepada Rasulullah SAW akan memberatkan generasi-generasi setelahnya. Atau bahkan memberatkan orang yang bertanya. Oleh sebab itu ayat ini adalah syarahan dari surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika seandainya kalian tahu jawabannya maka akan menyusahkan kalian. Dan hadis ini mempunyai sababul lurud. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi juga mempunyai sababun nuzul. Sababul lurud hadis ini ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar, Rasulullah SAW berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha wajaba alaikumul hajj, fahujju." Hai sekalian manusia, Allah mewajibkan kalian untuk haji. Maka hajilah kalian. Tiba seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, afi kulli 'am?" Ya Rasulullah, apakah setiap tahunnya? Rasulullah SAW marah besar dengan pertanyaan seperti ini. Apa kata Rasulullah? "Wallahi law qultu na'am lawajabat." Demi Allah, jika seandainya aku katakan iya, maka pasti niscaya kalian wajib menunaikan haji setiap tahun. Dan kalau seandainya wajib, dan sangat yakin bahwa kalian tidak akan bisa melaksanakannya. Ayat yang kita bacakan tadi, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum," juga mempunyai sababun nuzul. Yaitu seseorang bertanya di majelis Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah membuka pertanyaannya, "Ya kalian manusia, bertanyalah. Sesungguhnya tidak ada satupun pertanyaan yang kalian ajukan kepada saya kecuali yang akan saya jawab." Datang seseorang, dia bertanya, "Ya Rasulullah, di mana unta saya?" Pertanyaan masalah unta. Apakah memang dia mempunyai unta hilang? Apa katanya? "Sungguhnya unta kamu di tempat sana dan dia terikat di sebuah pohon." Dan benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seseorang, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di mana ayahku? Rasulullah SAW menjawab, "Abuka finnar." Ayahmu di neraka. Akhirnya apa? "In tubdalakum tasukum." Yaitu ketika nyata akan pertanyaan tersebut dijawab oleh Rasulullah SAW akan membuat sakit. Sehingga Rasulullah SAW mengobati sahabat tadi dengan ucapan diulang lagi oleh Rasulullah, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu sama-sama di neraka. Semenjak itu menjadi pelajaran yang besar atau yang sangat agung bagi kalangan sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya mereka bertanya, tidak akan bertanya kecuali hal yang sangat mendadak sekali. Lihat bagaimana Hudzaifah ketika Rasulullah SAW berceramah khutbah seharian penuh tentang hadis di akhir zaman. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa akhir zaman nanti Madinah akan keluar semua penduduk Madinah. Di saat Madinah dipenuhi dengan merimpah ruah kekayaan di Madinah dan manusia keluar sampai-sampai anjing mengencingi mimbar Rasulullah SAW. Apa kata Hudzaifah? "Demi Allah, saya sangat menginginkan, bahkan saya rela digantikan dengan dunia dengan segala isinya. Saya ingin bertanya kenapa penduduk Madinah keluar dari Madinah kepada Rasulullah. Akan tapi pertanyaan ini terhalangi
Karena takut pertanyaan ini akan memberatkan Rasulullah SAW dan akan turun ayat. Dan itu juga berlaku, dan ini salah satu adab penuntut ilmu pada gurunya. Abdullah bin Abbas menahan puluhan tahun untuk bertanya kepada Umar bin Khattab, gurunya, Amirul Mukminin. Satu pertanyaan, setelah puluhan tahun dia baru bertanya. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya pertanyaan ini, siapa dua orang yang di dalam surat At-Talaq yang saling berbisik-bisikan? Dijawab oleh Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dialah Hafsah dengan Aisyah? Kita begitu. Itu anaknya. Apa katanya? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya hal ini sudah lama saya pendam, sekarang baru bisa masuk. Sekarang baru saya bertanyakan. Oleh sebab itu suatu hal yang berbahagia sekali kalangan para sahabat adanya orang-orang Badui datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Suatu hal yang sangat berbahagia sekali di kalangan sahabat adanya orang-orang Badui dan mereka mengambil istifadah dengan pertanyaan tersebut. Dan di sini ilmu bahwa pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang yang bodoh kadang-kadang kita sepelekan, kadang-kadang kita tertawai dan semacam. Padahal satu sisi pertanyaannya menerangkan hakikat hidupnya. Kadang-kadang pertanyaannya menerangkan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Toh kalau seandainya salah mereka di dalam bertanya, mereka tidak akan dicela oleh Rasulullah SAW sebagaimana dicelanya para sahabat yang lain. Ini yang membuat mereka bangga. Oleh itu sering lagi Rasulullah SAW mengemukakan pertanyaan kepada para sahabatnya dan mereka jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Dengan kadang-kadang dengan jawaban seperti itu. Hadis Mu'adz yang menyatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah hak Allah Subhanahu wa taala? Kewajiban Allah kepada manusia dan kewajiban manusia kepada Allah? Apa dijawab oleh Mu'adz? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sering kali Rasulullah SAW bertanya kepada jamaahnya, kepada para sahabat Rasulullah, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Mereka pun menjawab. Kadang-kadang dengan kata-kata Allah wa Rasuluhu a'lam. Al-muflisu fina ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu yang lebih tahu. Akan tapi yang kami tahu orang bangkrut, orang yang awalnya kaya, kemudian hilang hartanya, habis dagangnya, itu yang bangkrut. Apa dijawab oleh Rasulullah? Tidak. Orang yang muflis di dalam agama adalah orang yang mencela ini, orang yang mencaci ini, orang yang menghantam ini, orang yang memukul ini. Kemudian diambil dosanya nanti di akhirat, kemudian diberikan kepada orang yang dizaliminya, sampai tidak ada lagi dosa, baru diambil kebaikannya. Jadi Al-Quran juga membukukan bagaimana Bani Israel. Jadi umat yang disebutkan oleh Rasulullah, hancurnya umat ini, umat-umat sebelum kalian, hancurnya mereka karena banyaknya bertanya kepada Nabi mereka dan seringnya mereka menyelisihi Nabi mereka. Menunjukkan bahwa hancurnya umat itu tidak hanya dengan bala, dengan bencana, dengan musibah alam. Akan tetapi bahkan sering hancurnya umat karena mereka menyelisihi Rasul mereka. Lihat bagaimana Bani Israel. Ketika mereka yang membuat masalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang cerita diturunkannya Baqarah, surat Baqarah. Menerangkan sapi betina. Antum tahu semua ceritanya. Bahwa ada di zaman Bani Israel seorang paman yang kaya raya. Kemudian dia memiliki keponakan yang sangat dia sayangi. Akan tetapi keponakan ini dia begitu tamak dan labah. Sehingga menunggu kematian pamannya untuk mendapatkan warisan adalah hal yang sangat lama. Pekerjaan yang sangat lama. Akhirnya dia bunuh secara diam-diam.
meninggal. Tapi untuk menutupi perbuatannya, dia ikut bersedih, dia ikut mengubumikan, dia ikut dan semacamnya. Bani Israel mempunyai kecurigaan kepada keponakannya ini, kan tapi tidak mempunyai bukti. Yang akhirnya mereka datang kepada Musa alaihissalam. Tolonglah. Apa kata Nabi Musa? Sangat mudah sekali. Kalian potongkan kepada saya sapi betina, kemudian kalian pukulkan kepada yang mati tersebut, dia akan berbicara siapa yang membunuhnya. Balik mereka. Kemudian punya rapat, mereka bilang, wah ini hal yang sangat luar biasa. Ini yang sangat mukjizat. Mestinya ini sapinya berarti juga sapi yang luar biasa. Mereka datang Nabi Musa alaihissalam. Katanya, ya Musa, kira-kira sapi yang bagaimana yang kami harus pilih? Nah, di sini timbul musibah mereka. Di sini timbul bencana. Ya udah, kalau kalian gitu, pilihlah sapi yang tidak pernah dibajak. Balik lagi, kemudian mereka, oh ini luar biasa, ini nggak cukup, ini banyak sekali sapi yang nggak dibajak. Pergi lagi mereka datang. Kemudian mereka berkata bahwa, ya Musa, apa kira-kira ciri-ciri lain? Mungkin menemukan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerangkan ciri-ciri yang akhirnya nyaris mereka tidak bisa melaksanakannya. Bukan tidak mau, tidak bisa melaksanakannya. Mereka bertanya tentang warnanya. Launuha safra'u launuha tasurrun nazirin. Kuning keemas-emasan, tidak pernah dibajak, belum pernah kawin, belum ini, enggak didapatkan. Sampai mereka bertanya setelah itu kepada Nabi Musa, kalau begini caranya, ciri-cirinya, kemana mau kami cari sapi itu? Enggak bisa juga mereka. Akhirnya ditunjukkan oleh Nabi Musa, kalau kalian ingin mendapatkan sapi tersebut, tuh cari di daerah sana jauh. Ada seorang bujangan yang mempunyai orang tua yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Aturannya dia beli murah, mereka beli murah, akan tapi terpaksa mereka membeli dengan emas yang berat. Yang juga memberi keuntungan bagi bujangan yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu dengan menjual sapinya tersebut. Sudah itu munasabah, hubungan hadis ini dengan judul bab kita, yaitu menjaga sunnah dan adab-adabnya, adalah kalimat yang berikutnya. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika seandainya aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Dan jika seandainya aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Intinya bahwa syariat, dan ini penting, intinya bahwa syariat adalah perintah dan larangan. Tentang masalah kabar dan berita itu adalah ziyadah, keutamaan dari Allah yang alhamdulillah Allah telah mengkabarkan. Oleh sebab itu banyaknya kehancuran dan marahnya Rasulullah SAW dari hadis-hadis yang kita bicarakan tadi, itu penyebabnya bukan tentang masalah seputar perintah dan larangan, tapi seputar kabar, berita. Warnanya apa, ayahnya di mana, ontanya di mana. Seakan-akan ingin mengecam para rasul bahwa mereka tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Memang mereka tidak mengetahui, akan tapi jelas mereka rasul yang dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabarkan tentang hal yang lain. Maka merugilah seseorang yang hidupnya membiasakan mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk mencari-cari berita-berita yang ta'ajub dan ajaib-ajaib. Padahal bukan itu intinya Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk melaksanakan perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan yang ada di sana. Tidak perlu Anda mengkaji anjing yang dibawa oleh Ashabul Kahfi itu, apakah jenis herder atau dia anjing kecil, warna kuning, warna putih atau bagaimana. Tidak perlu pula antum kaji apakah tongkat yang dibawa oleh Sulaiman apakah dari kayu
kayu cendana atau kayu jati atau gaharu dan semacamnya. Hal yang tidak dianjurkan oleh syariat. Oleh sebab itu ada sebagian buku yang hal ini sangat-sangat tidak mendidik kita sebagai seorang muslim yang baik. Adanya kali-kalian, mengkali-kali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bismillahirrahmanirrahim dibagi menjadi putus 19. Itu Dr. Khalifah, siapa nama itu? Dr. putus. Coba lihat, alhamdulillahirabbil alamin, putus 19 lagi. Jadi dikatakan seakan-akan Al-Quran disangkanya teka-teki silang. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW termasuk mutanatti'un, orang-orang yang berlebihan, orang yang mengkaji Al-Quran dalam segi hal seperti ini. Iya, memang ada i'jazul Quran. Akan tetapi kalau seandainya mengkaji Al-Quran seperti itu, maka takut kita jatuh sebagaimana jatuhnya Bani Israel. Jadi inti diturunkannya syariat menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan di dalam menjalani perintah dan menjauhi larangan, Islam mempunyai kaidah bahwa perintah dilakukan semampunya, sedangkan larangan tidak ada pengecualian. Telah kita terangkan beberapa waktu yang lalu atau mungkin di majelis lain bahwa kenapa larangan dimutlakkan oleh Rasulullah SAW untuk dijauhi tanpa pengecualian. Karena larangan tidaklah harus membuat sebuah pekerjaan. Larangan hanya harus berhenti dari melakukan sebuah pekerjaan. Jadi dia tidak melakukan sebuah pekerjaan. Berbeda dengan perintah. Perintah adalah mengadakan sebuah pekerjaan yang belum ada. Larangan adalah tidak jatuh kepada sebuah pekerjaan yang memang belum ada. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala melarang berzina, jelas semua orang bisa mampu sebenarnya untuk tidak berzina karena memang zina belum ada. Orang jangan mencuri. Larangan. Karena memang mencuri sebenarnya belum ada. Ketika dia jatuh, baru dia terjadi. Sehingga jadilah orang-orang yang berlaku maksiat, yang melanggar larangan syariat, merekalah orang yang sebenarnya mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam kaidah semua yang aku perintahkan kepada kalian maka datangilah semampunya, menunjukkan bahwa di dalam syariat Islam sesuatu dilakukan dalam ketaatan semampu kita. Orang yang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk. Orang yang tidak mampu duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring dan begitu seterusnya. Orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia boleh mengqadha pada hari berikutnya dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada kaidah dikatakan dalam ilmu usul, al-maysuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah di dalam syariat tidak akan dijatuhkan dengan sesuatu yang sulit. Maksudnya, tidaklah syariat menghilangkan sesuatu ajarannya atau hukum, suatu taklif, suatu beban. Jika seandainya seseorang tidak mampu melakukan sepenuhnya, Islam tidak menjatuhkan 100% kepadanya. Udah, kamu tidak mampu berarti tidak lakukan. Tidak. Di dalam Islam ada kaidah lagi, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak akan ditinggal semuanya. Maka para ulama menyebutkan permisalan sahnya taubat dari melihat wanita yang bukan mahram bagi orang yang buta. Sahnya taubat atau sahnya taubat dari zina
dari orang yang impoten atau orang yang khasi, yaitu orang yang dipotong kemaluannya, apa itu namanya? Dikebiri. Kenapa ini? Bahwa sekalipun orang yang buta, dia tidak melihat wanita, akan tapi dia masih bisa melakukan penyesalan. Jadi syariat tidak menjatuhkan. Jadi ketika antum tidak bisa berdiri, bukan berarti antum tidak wajib sholat. Oleh itu banyak di kalangan orang-orang biasa, ketika sudah lewat waktu sholat, mereka katakan, waktu sholat dah lewat. Terus kalau dah lewat, ya udah nggak sholat. Tidak ada di dalam syariat yang begitu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya. Kalau Anda tidak dapat 100%, minimal Anda dapat 10%. Kalau bisa 90%. Begitu kaidah di dalam masalah ketaatan ini. Kemudian kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda fa'awsina قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat luar biasa. Wajilat minhal qulub, yang hati membuat tertunduk, wa dharafat minhal uyun, dan mata mengeluarkan air mata. Faqulna, dan kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', ya Rasulullah, seakan-akan nasihat ini adalah nasihat perpisahan. Maka fa'ausina, maka wasiatkan kami. Maka Rasulullah SAW berkata, usikum, aku wasiatkan kalian dengan taqwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan mematuhi dan mendengar. Wa in ta'ammara alaikum abdun, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba. Wa innahu, dan bahwasanya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, maka kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Hendaklah kalian pegang dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian, wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dalalah, sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini hadis hasan sahih. Dan sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, naik lebih dari tinggi dari hasan li dzatihi. Hubungan hadis ini dengan judul bab menjaga sunnah dan adabnya, yaitu perintah Rasulullah SAW di akhir zaman untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengibaratkan haruslah kalian berpegang teguh dengannya sebagaimana kalian
memegang seutas tali dengan geraham kalian. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah tersebut dengan geraham. Karena memegang sunnah dengan gigi yang lain tidak cukup, dia akan putus. Dia akan patah. Kenapa harus berpegangan begitu? Ada beberapa hal, dan kenapa Rasulullah mengibaratkan dengan geraham? Karena geraham adalah gigi yang terkuat dari gigi-gigi yang lain. Karena geraham lebih kuat pegangan biasanya daripada tangan. Dan kenapa juga dengan geraham? Bahwa begitu besarnya fitnah di akhir zaman, seakan-akan membutuhkan tekanan geraham. Orang kalau seandainya sudah begitu kuat fitnah, cobaan hidup, nah, itu coba peganglah, tekan geraham kuat-kuat. Oleh sebab itu, detik-detik yang paling berbahaya di dunia ini ketika bertemunya pedang dengan pedang, yaitu ketika di dalam jihad. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Ketika itu, hendaklah kalian tundukkan pandangan kalian dan gigit geraham kalian, supaya jangan terasa sakit. Oleh sebab itu, ketika orang mau disuntik, diinjeksi, itu apa yang dia ekspresikan wajahnya? Dia akan menggigit gerahamnya untuk menahan sakit. Oleh sebab itu, apalagi yang sangat operasi yang sangat berat sekalipun, itu disuruh menggigit kain supaya jangan tergigit lidah dan supaya bisa menahan diri. Nah, itu diekspresikan oleh Rasulullah SAW dengan geraham. Menunjukkan setiap detik yang dilalui di setiap zaman, di akhir zaman, detik-detik kita ini butuh keseriusan, kesungguhan untuk menegakkan sunnah, untuk menegakkan Islam. Karena fitnah hampir di setiap tempat dan setiap zaman. Nah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah setengah-setengah, maka dia akan lepas dari sunnah. Dia akan lepas dari sunnah. Faedah dari hadis ini sangat banyak sekali. Para ulama mensyarah hadis ini di dalam sebuah kitab yang sangat banyak. Kadang-kadang satu kitab dikhususkan untuk mensyarah hadis ini. Kan tapi kita mensyarah apa yang perlu kita syarah. Yang pertama, bahwa sering kita sampaikan bahwa mau'izah, nasihat, wejangan yang membuat kita tertunduk, kadang-kadang menangis, tidak semuanya harus dengan menyebutkan hal-hal yang menyentuh, kan tapi harusnya juga menerangkan hal-hal yang penting bagi kehidupan manusia, menerangkan hal-hal halal dan haram. Coba lihat wasiat Rasulullah yang di pengajian, yang wasiat tersebut semuanya adalah hal-hal yang tegas. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku, bertakwalah kalian, taatilah amir, pimpinan kalian, dan begitu seterusnya. Jadi orang yang berdakwah dan ingin lari dari menerangkan halal dan haram untuk mengumpulkan jamaah adalah dakwah yang tidak sempurna. Dakwah yang sebenarnya ingin dia lepas dari ajaran syariat untuk mendapatkan hanya jamaah dan yang lainnya. Dan ini dakwah yang seperti ini bertentangan dengan dakwahnya para anbiya dan para mursalun. Karena bagi Islam bilangan tidaklah apa-apa. Dan lihat bagaimana zaman sekarang kaum muslimin dibentuk untuk menghargai bilangan. Karena kita memang hidup pada zaman orang mengagumi jumlah dan bilangan. Padahal ini adalah sunnah para anbiya zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman Nabi Nuh, sampai Nabi kita Muhammad, bahwa mereka mendapatkan kaidah dari Rabb mereka, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Kalau seandainya engkau mentaati semua orang, yang kebanyakan orang di atas dunia ini akan menyesatkanmu. Dan di dalam konsep Islam banyak tidak harus selalu menang dan tidak harus berjaya. Bahkan yang berjaya adalah kebenaran. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kemenangan akan dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan jumlah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kalian hidup pada masa keterasingan. Maka janganlah tertipu dengan jumlah. Sesungguhnya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah Ahlus Sunnah yang mengikuti yang hak sekalipun engkau sendirian. Ini yang pertama. Faedah yang berikutnya, wasiat Rasulullah SAW ini adalah wasiat seakan-akan orang yang mewasiatkan dan hendak pergi selama-lamanya meninggal sahabat orang-orang yang dikasihinya. Dan wasiat ini sangat luar biasa. Karena di wasiat inilah inti perpecahan umat Islam. Yang nyata di dalam wasiat inilah nyata yang benar di atas kebenarannya dan yang salah di atas kehancurannya. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Biar binasa orang yang binasa di atas kejelasan dan hidup orang yang hidup di atas kejelasan. Apa itu? Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan dalam wasiatnya dua hal. Pertama, takwa kepada Allah. Dan yang kedua, mentaati pemerintahan yang sah. Disinilah tergelincirnya yang tergelincir. Rusaknya yang rusak. Menyelewengnya yang menyeleweng dari kelompok-kelompok Islam di dalam dua hal ini. Kalau tidak pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak pada muamalahnya dengan pemerintahan yang sah. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan jalan keluar apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khawarij manhajnya tidak benar di dalam masalah muamalah, cara bergaul dengan pemerintahan yang sah. Rafidhah rusak dalam segi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak orang-orang yang bertakwa. Salah di dalam meniti jalan agama. Dan bandingkanlah dengan kelompok-kelompok yang baru terbit pada akhir zaman seperti zaman sekarang ini, akan dapatkan bahwa ujung-ujungnya perselisihan antara kebenaran dengan kebatilan adalah permasalahan. Menunjukkan, menerangkan kepada manusia ketakwaan yang sebenarnya. Dan menerangkan hak pemerintah yang sah dan kewajiban rakyat muslim yang baik adalah hal yang sangat patut harus kita sebarkan dan kita pahami dan kita didik generasi kita dalam sunnah seperti ini. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwa barang siapa yang hidup nanti setelahku nanti, maka dia akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Dalam kaidah inilah, takwa, tidak memahami takwa. Orang sekarang menilai ketakwaan dengan zahir. Sudah tidak ada lagi orang yang menilai ketakwaan sebagaimana yang dinilai oleh para nabi dan para anbiya dan para mursalun. Oleh sebab itu, takwa adalah hal yang sangat luar biasa dan dia wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam masalah takwa kita telah terangkan pada bab yang sebelumnya. Ya, masuk kita ke hadis yang ketiga, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau masuk surga. Lihat ungkapan Rasulullah SAW. Semua umat Islam masuk surga kecuali yang tidak mau. Ungkapan Rasulullah ini membangkitkan pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, siapa pula yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, dan ini jawabannya. Jawabannya berat. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.